segera kita saksikan bersama-sama. Kalau di game pertama tadi kita melihat bagaimana Despo yang lumayan terkecoh dengan adanya second pick power, cheese pick power dari Onyx. Akankah bertukar sisi? Sepertinya iya. Kita akan melihat sisi yang tertukar ya. Oke, Mino fast ban oleh Onyx. Mereka ban di fase ban yang pertama. Dan ini berarti memang Anda membuka lagi dan lagi untuk hero-hero kunci. Nolan, Joy, Fanny banyak yang harus direspek oleh Deus Vult. Tapi Nolan terlebih dahulu. Berarti antara Joy dan juga Fanny ini salah satu akan terbuka sekarang dengan di bandnya Mino. Minotaur ya, di awal loh. Ini agak jarang-jarang ya kita lihat untuk di fase awal. Kalau kita lihat dari Minotaur untuk masuk ke second banning sering banget. Cuman ya ini udah target aja. Mereka tahu hero-hero yang akan menyulitkan nantinya di saat fight. Dan lebih baik di respect ban saja. Dan dijawab pula masih dengan adanya typical gameplay cepat Assassin. Dan Bruno. Dan Bruno di awal-awal. Carvi disuruh pakai hero lain. Oke. Gak ada Bruno, gak ada Mino. Cakep. Cukup respect bagi Onyx. Bukan pantun, Ya, Bang. maaf. Oke, cakep. Gak ada Joy juga. Gak ada Bruno, gak ada Mino. Aku kesini, kamunya ke sono. Apakah Wan akan jadi numero uno? Nah, harusnya masih gak sih kalau ngeliat performanya kayak tadi menjadi game changer loh. Ini ya, tumpuan ya tadi ya. Benar-benar jadi tumpuan terakhir tadi untuk bisa memenangkan semuanya. Dan terbukti memang dengan 100% kill participation yang bisa didapatkan oleh cewek. Oke, ya karena menjadi penentu juga, tapi masih dengan Fredrin. Onyx. Fredrin lagi. Iya, ini suka banget pakai Fredrin. Terutama bukan cuma di tangan dari Kairi. Kalau tidak memungkinkan bisa aja. Boots. Sok mangga pakai Fredrin nih. Betul, maaf ya ini dipakai dulu ya biar kita bisa langsung ngeflex gitu loh. Tapi dua hero sekaligus akan langsung diamankan plus leaderboard update-nya. Iya, Sawo sekarang ya ada di ranking ke-6 untuk all time M series assist. Wow. 318 melampaui Moon. Berarti Moon nomor 7 berarti sekarang. Iya, Moon ya karena absen juga ya dia di M5 ya. Tapi untuk Fredrin first pick-nya lagi, tapi memang kelihatan sih. Fredrin rasa Lancelot di tangan Kairi. Iya, Bisa Baxia. kabur. Satu lagi, Valentina masih ada. Apakah mereka juga akan mengamankan Angela sekaligus? Angela ternyata. Ini Dairot lagi gak sih? Jelas bakal keluar Dairot. Oke. Kalau ngelihat tipikal dari Onyx ya. Tapi ya ini Onyx, mereka bisa bawain apapun juga. Bebas. Oke. Apakah akan ada Dairot lagi? Karena kalau misalkan nggak dipik di dua awal ini pun bisa masuk ke banning phase nantinya ya. Dan hero yang waktu kita nge-cash bareng nih, di ban terus Matilda, masih ada loh sekarang. Matilda, Dairot, dan Cloud dulu. Oke. Karena mungkin kalau berbicara tentang adanya One, ini cukup bisa hilang momentum ya dengan adanya Heartguard dan Valentina untuk Suns. Ini dia, hero-hero mekaniknya keluar lagi nih. Wow. Keluar lagi nih, oke. Karena sekarang, biasanya Kid Bomba sih sekarang yang diutamakan. Dari Isla ya. Dari Isla lagi kah? Dari Isla ada, Lapu ada. Banyak sebenarnya buat Kid Bomba juga. Tapi ya dengan hero yang sudah dipakai oleh Onyx, kita melihat Valentina di sini. Ini akan menjadi salah satu teror tersendiri juga karena Terrify yang diberikan ke Baxia. Iya, galau dia. Galau kan Baxianya. Kalau dia jadi roda tuh kayak apa ya, kayak ngebak tapi enggak, sebenarnya dia lagi kena galau gitu. Jadi jalan terus rodanya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi ternyata tidak hero untuk Kid Bomba yang diprioritaskan oleh Despo. Mereka lebih memilih untuk secure Carvi-nya duluan nih. Dengan Brody pick ketiga, masuk ke banning phase yang kedua, ini Dairot bisa ditutup sama Devu. Iya, Dairot kan, Dairot ban. Lah, ini gosipin apa nih? Waduh. Wah, lah ini mah abang-abang player kan? Bentar dulu. Iya kan? Itu Yang siapa aku ya? namanya yang paling kanan Om? Siapa Om? Kelra ya bukan ya? Bukan ya? Ayo. Ya lupa dah namanya. Lupa. Bohong kamu. Player itu, serius player itu. Player. Dulu pernah main sekali, gue gendong dong dulu. Begitu dia. Tapi ya ini dia. Matilda yang ditutup. Dan Terizlanya yang awal-awal cukup meresahkan bagaimana triple kill tadi diambil. Ini seakan Deus Vult dipaksa
main hero yang lain benar-benar beda loh. Iya. 3 hero pick mereka ini udah beda dari yang di game pertama. Yap. Ditambahkan lagi, gak ada Taikyo. Oke. Ini kalau mau ya tutup lagi nih Lapu. hero-nya. Kit Bomba, lapu-lapu. Lapu-lapu. Bisa banget. Paksa jadi Uranus. Paksa. Arlot tapi masih kebuka sih sebenarnya untuk opsi-opsi di XP ya, beserta mungkin bermain Yuzong. Ya menariknya Daerot gak di ban ya. Oke. Atau stopper lagi kan, atau stopper lagi mereka juga harus memikirkan nih bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Cloud. Bisa saja kemarin kita udah sering banget juga ngelihat kalau Angela cukup sebagai magical damage yang berada di mid lane. Possibility untuk roamernya masih ada, masih bisa keluar kan Om? Bisa. Bisa kan, entah Minotaur lah nanti walaupun Udah, Minotaurnya udah ke ban gitu loh. Tapi apalah daya gitu, mungkin mereka masih memikirkan lagi cara agar bisa membuat pergerakan dari Cloud-nya nih mau di stop pakai apa. Kaja. Kaja masih kebuka juga walaupun ada ancaman dari Kaja yang di copy ya. Tapi ya ini dia lapu-lapu yang tadi sempat dibahas juga. Satu hero pool untuk Kit Bombanya dikerucuti lagi. Dan harusnya kalau ngeliat dari pick 4-nya Arlot yang terbuka. Itu dia. XP apa Roman? Kayaknya bakal ada di XP sih. Di XP lah. XP? Karena tadi yang seperti Pak Pulung bilang kan, ini Angela mid lane juga masih possible banget untuk Betul. dibawakan karena secara teknis Baxia juga kan punya source magic damage. Jadi ya masih ada fleksibilitas lah yang bisa diambil sama Deathwolf juga melihat nantinya 2 pick hero dari Onyx terlebih dahulu. Daerah terbuka. Ya ada Daerot. Bisa jadi salah satu opsi juga ya. Ini Daerot kayaknya bener-bener matching nih dengan tim Onyx. Iya, Bagus loh win rate-nya mereka bawa Daerot. pelopor ya. Pelopor Dan banget. tadi kan Loh. ada Rose. Rose. Halo Rose. Waduh. Kak Rose, Iya. tapi Dairotnya diambil sekarang ya. Rose. Bahkan bukan cuma sekedar tidak ada Baxia aja, ini Daerot tetap diambil kan, apalagi ada Baxia, semakin leluasa lagi nantinya penggunaan dari Daerot dan Benar. Chow Karena yang sempat di-respect, Iya. Kalau dari Daerot ya, yang dipinjem itu pasifnya dia. dipinjem. Iya dong, armor breaker-nya ya kan. Iya. Baru teman-teman yang lain bisa nih follow up-nya masuk buat ngebocorin juga. Berarti kayak gitu lagi konsepnya Om ya. Kalau Bisa. tadi kan antara Kadita dan juga Gor. Oh iya benar. Kalau sekarang antara Daerah dan juga cewek nih bisa kayaknya. jadi Cloud ya betul. Dan ini yang akan menjawab juga fleksibilitas antara Angelanya bakal ada di roam atau di mid lane. Kalau ngelihat dari tipikalnya Sunset Lover yang lebih ke Damager ya. iya damager mungkin. Lilia. Iya, ini Angelanya bakal ada di roam sih. Karena frontliner mereka juga udah cukup ya dengan adanya Baxia dan juga Arlot nantinya. Dan ya, Novaria. itu dia, Novaria. Novaria, itulah hero-hero yang sudah langsung diamankan. Berarti kemungkinan besar Angela lah yang akan bergerak menjadi roamernya. Jadi buat teman-teman semua, 2-0 atau 1 sama nih kira-kira. 2-0 harusnya, aku 2-0. Saya tim Gua 2-0. 2-0. Saya tim 2-0. Iya dong. Saya 2-0. Nah kalian berapa prediknya? Boleh langsung di kolom komen ya. Kita mau lihat bagaimana kekompakan dan juga predik-predik kalian di kolom komen. Oke. Dan kalau untuk dari segi indeksnya juga terlihat lagi-lagi ya, draftnya dari Onyx ini punya kemampuan. Tapi kalau berbicara late game, Devo punya kemampuan yang lebih besar. Seharusnya lebih ke Onyx ya kalau dari late game-nya ya. Karena melihat bagaimana Cloud yang bisa langsung lompat BMI-nya dengan full item juga. Yang dinantikan bukan hanya dari Blazing Duet-nya, tapi dengan basic attack yang bisa diciptakan. Karena itu cepet banget kan. Di combo lagi dengan ya Dexter tuh pasangan. Jadi langsung saja menuju ke game yang kedua antara Onyx versus Deus Flow. Oke. 1-0 sementara poin yang berhasil untuk diamankan oleh Onyx. Dan harusnya yang kita doakan ini akan menjadi 2-0 dan ternyata kita digocek lagi. Daerotnya di jungle, Fredrinnya di XP. Bertukar dia. Mungkin melihat kondisi, oh ini Baxia Angela. Baxia nih Angela ya. Bagus Iya. nih untuk di kontes nih, untuk head to head di Dia Turtle. ada di mana-mana, ya udah gue juga bakal ada di mana-mana. Iya, sama ya. Ya tapi Fredrin bermain sebagai EXP laner berjumpa dengan Arlot. Ini sama-sama kuat juga sih sebenarnya. Karena secara untuk clear lane-nya kan ya buat Arlot sendiri butuh waktu. Iya. Oke. Sementara juga sebenarnya kalau berbicara tentang early power ya, adanya Angela, adanya Baxia, punya power tersendiri untuk Despot amankan. Namun sejauh ini belum kelihatan nih karena Onyx ini udah mulai melakukan gangguan demi gangguan. Terlihat di area top lane rame banget. Ya cukup meriah sebenarnya untuk area top lane-nya, tapi itu Fredrin loh. Iya. Bisa jadi badan tebel, belum lagi pakainya emblem tank. Jadi bawa Brave Smite. Sangat-sangat tebal sekali ya. Dan kita bisa melihat bagaimana emblem set dari Boots sendiri juga dia punya vitality.
250 HP, ada tenacity juga. Jadi super tebel lah untuk di early dan bahkan untuk di gank nantinya ini agak sulit. Jadi badan ya. Iya, kalau emang udah rezeki nggak kemana ya cewek ya. Tetap dapat dia gold buff-nya. Tapi kalau ngeliat dari Kairi ya, harusnya ini akan build ke arah damage gak sih dengan adanya Rapture yang dibawa, Lethal Ignition juga. Bisa jadi ke damage ya, Furious Hammer jadi first item. Itu dia sudah selesai, Furious Hammer-nya. Atau tetap hybrid? Lainnya nyusul sih defense item. Iya. Jadi satu Fury kan misalnya. Tetap hybrid ya, walaupun... Buset. Sawo, 1 hit dan berhasil lah sudah. Tepat di tengah, di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Dustbolt. Selesailah sudah satu player. Iya, efek terrifying permainan Arcane Shade dan Shadow Strike, tapi Magisternya di zoning. Oke, efek Terrify tadi masuk ke dalam tubuh dari Magister, mencoba untuk bisa masuk ke bagian depan. Hanya saja di bagian belakang Astraliko sudah dikeluarkan dan terlihatlah sudah beberapa player berkumpul di air tersebut. Tapi baru saja final selesai yang sudah dikeluarkan dan juga Tartarnya tetap menjadi milik dari Onyx. Tapi pertempuran tetap terjadi karena ada satu lagi pergerakan di mana The Way of Keyboy membuat satu player tadi terbang menuju ke arah rekan-rekannya dan satu tembakan dari Astral Spear hampir saja. Yap, dan yang tertendang adalah Kid Bomba ya. Di saat Keyboy-nya pun mengetahui Kid Bomba udah nggak punya flicker. Jadinya ya udah frontlinernya dimakan aja. Iya, dan itu tepat sekali juga bagi Onyx karena ya Keyboy juga menginjak di level 4 ketika ada turtle yang didapatkan oleh Onyx. Dari hero counter match up count ya sampai dengan sejauh ini masih dimenangkan oleh Cloud di M5. Dari theoreticalnya, bahkan dari memang win rate di M5-nya. Karena ya balik lagi kalau berbicara tentang late game Cloud, ini punya power untuk bisa split push, memanage dari lane jauhnya. Tapi Keyboy ini udah mulai nakal nih ya. Yap, sementara sekarang Keyboy-nya sendirian di depan. Masih ada Sunpo tadi, Keyboy masih berhasil untuk kabur. Hanya saja terlihat ada Heptasis tadi yang udah dimiliki oleh Karvi. Dan menjadi tabungan awal juga ya untuk Heptasisnya. Plus Cloud dari cewek udah ada Swift Crossbow nih itu pertama. Ya, dan item dari Kairi juga ya, dia akan menuju ke satu defense magic ternyata ya. Tough Boots dulu, ada Silence Robe, bisa menuju ke Radiant Armor. Karena dia berjumpa dengan Baxia dan juga Angela. Yap, ada continuous damage ya. Yap. Ini Magisternya juga udah pede banget. Angelanya udah masuk ke dalam tubuh. Tapi The Way of Keyboy kembali lagi berhasil mendapatkan karena satu player. Bahkan sekarang Sawo. Ada Blazing Duet lagi dikeluarkan. Kid Bomba mundur teratur. Momentumnya hilang. Cukup mengerikan. Wah, ini udah bukan bocor halus lagi. Ini mah brutal. Kayaknya bannya sobek. Langsung hilang dengan adanya Abyssal Strike yang ngebuat akhirnya bahkan ada Angela dalam tubuhnya. Itu tetap hilang. Ya, itu umpan tarik yang manis banget ya. Karena yang ditendang langsung 2. Berarti ada 2 hero yang langsung gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ada 2 hero yang terbang bersamaan. Satu tendangan dapat 2 loh. Ya, dan itu di belakangnya udah ditunggu Abyssal Strike dari Kairi. Yang memang sudah dibawa dari 50% HP milik Baxia sendiri. Boleh-boleh tuh. Iya. Sekali lompat 2-30 terlampaui. Wah, buy one get one ya. Buy one get one. Tapi ya kesempatan juga untuk bisa mengambil objektif di mana Turtle diamankan untuk Kairi untuk kedua kalinya. Ini menjadi awal yang baik dan terlihat lagi-lagi. Ini ceweknya fine-fine aja. Ya, cewek fine-fine. Ini bahkan lebih fine dibandingkan dengan game yang pertama ya. Semua lini malah sedang fine. Mulai start lagi, mulai jalan lagi. Magister akan menabrak ke arah Sans karena dipaksakan oleh mereka. Tapi Sansnya masih punya flicker dan selamat sudah dirinya. Tapi dengan Vengeance tadi yang dimiliki oleh Kid Bomba mulai lagi masuk ke bagian depan dan pertempuran kembali terjadi. Tonapan memory dikeluarkan tapi gak kena karena beberapa player. Dan Blazing Duel dikeluarkan pula, Karvinya berhasil dihancurkan. Di mana Blazing Duel dan sekarang memberikan damage begitu mengerikan. Kok ada karena beberapa player dan satu orang tertinggal di bagian belakang Kid Bomba. Gagal bombastic side eye. Offensive side eye. Tapi ini bagus banget. Lagi-lagi Keyboy-nya punya target di saat Hardguard-nya udah masuk ke arah turret. Plus ada efek terrifying yang ngebuat akhirnya gak bisa keluar. Ya, dan juga lebih ke arah terpancing ya. Iya. Karena semua mengejar Sans yang sedang melakukan recall. Itu fight di depan turret. Mid turret. Iya. Sans mancingnya banyak banget loh dapatnya tuh. Sekarang ada pergerakan lagi di mana beberapa player yang dimiliki oleh Dustbolt mulai bergerak maju mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka cukup tertinggal. Ini adalah kesempatan bagus ya buat Onyx bisa kembali mendominasi seperti sebelum-sebelumnya. Karena di game yang pertama tadi agak sedikit terseok-seok. Tapi lagi-lagi targeting Keyboy ini selalu ke arah Baxia isi Angela. Iya. Ya, itu memang disable 2 hero langsung. Iya. Itu sangat-sangat bagus sekali jelasnya. Cuman yang sekarang dari Dustbolt-nya mereka harus bermain lebih
pelan lagi temponya. Mereka udah kemakan bagaimana Suns dengan recall-nya ternyata disambut dengan agresif juga oleh Dustful. Yep. Karena dia tadi juga jarang banget kan untuk Baxia-nya, Baxia ibaratnya ban tubeless gitu. Yang tidak ada isiannya. Bu, ya jadi masih kosong aja. Cuman sekarang mereka sepertinya mulai menabrakkan dirinya lagi karena dari Keyboy. Tapi Keyboy sendirian ada. Pergerakan sejam tubuhnya walaupun masih gagal untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Tapi turtle-nya berhasil diamankan dan Butch masih selamat. Tembakan Astral Sphere dari Sunset Lover yang akhirnya juga bisa menciptakan poin pertama buat Desvolt. Tapi perfect turtle untuk Kairi. Plus ada outer bottom turret juga yang rontok di tangan cewek, Om. Ya, itu dia. Dan cewek sudah mendapatkan satu Demon Hunter Sword. Dan item dari Kairi, dia punya Radiant Armor. Ya. Dia punya tadi Silent Drop yang bakal dibuat ke Athena Shield. Dan barusan flicker lagi, terpancing lagi. 2 orang, 1 selamat, 1 tidak. Yap. Dan pertukarannya akhirnya tidak menjadi adil ya. Karena Desvolt tadi benar-benar cukup mau memanfaatkan waktunya di saat Keyboy-nya nggak ada. Tapi ya lagi-lagi ini Onyx yang dalam keadaan unggul. Dia punya pergerakan. Apalagi Kairinya juga udah siap banget untuk nge-armor break semuanya. Dan Suns sudah punya Lightning Truncheon. Yep. Ini Suns lagi cosplay jadi Joran pancing apa gimana? Karena dia tadi konek-konek mulu. Pancing Tadi ya 2 dia. orang lagi kan ngikutin dia. Iya, dia flicker ngebalikin 1 selamat, 1 hilang tanpa kabar. Hilang. Ghosting. Loh. Tapi rame banget sih kayaknya di arah top lane-nya juga. Bahkan seakan-akan dari Desvolt mereka nggak mau mematikan pergerakan dari ceweknya ya. Dibiarkan saja inner turret-nya hancur. Ya, dan ini cewek leluasa. Meskipun memang hanya dengan 4 assist. Tapi objektif diamankan oleh cewek. Oke, pertempurannya akankah kembali terjadi di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Dustful. Tapi ternyata benar saja, coba lihat ceweknya berpindah lagi. Tapi Blazing Duel langsung dikeluarkan dan juga terkumpul. Karena beberapa player, tapi Karpi mau pergi ke arah mana? Satu terakhirnya Karpi masih berhasil pergi dan juga diselamatkan oleh Sawo. Karpi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang mereka milikin. Yap, thanks to Flash of the Oasis ya tadi ya. Yang ngebuat dari Karpinya masih bisa bertahan juga. Namun offensive power dari cewek ini udah perlu diperhatikan. Bener. Ngeri banget. Karena dia masuk juga Blazing Duetnya itu totally masuk semuanya. Gak ada yang meng-cancel sama sekali. Cuman mungkin tadi damage-nya lah, biasa di awal kayak begini ya. Dari Cloud juga kita tahu ya, sangat-sangat butuh beberapa item untuk bisa menghantarkan damage-nya yang ulala. Dan yang ngeri juga ini Suns-nya sih. Udah bukan ke hard guard. Dia IMU-nya ke final slash. Jadi saling tebas aja tadi udah kelihatan juga. Apalagi di gang sempit kan perangnya. Saling kipas mereka tadi ya. Kipasan mana yang lebih kencang. Dan lagi-lagi lihat positioningnya Keyboy. Siapa yang sangka dia ada di belakang situ? Tahu-tahu di sana tuh dia. Entah lewat mana dia tadi perginya. Lewat muter ya. Terus ini masih di band juga sebenarnya buat Lordnya. Tapi gak ada contest sama sekali. Ya karena mungkin dari Onyx juga udah ngetahuin posisi-posisi dari Desvolt ya. Karena ada Keyboy sang informan nih di situ. Yep. Nih sementara sekarang Kairi, Keyboy ketahuan tapi slow, santai, punya mobilitas yang sangat tinggi, masih berhasil selamat tapi ditabrakkan. Sepertinya ada emosi yang sudah terbangun di area tersebut karena Keyboy benar-benar hampir di all in. Tapi untungnya enggak ya, masih bisa mundur juga apalagi tadi ada Cyclone Eye yang terinjak. Dan Lord berjalan di arah bottom lane, bahkan dari Desvolt mereka masih belum punya jawaban gimana caranya mencolek turret mirip Onyx. Ya ini benar-benar lagi di zoning out. Dari Desvolt-nya mereka gak bisa kemana-mana. Mereka harus bisa clear Lord cepat. Tapi mereka pun gak bisa keluar. Yang pada akhirnya ini akan ada 3 lane push dilakukan oleh Onyx. Apa rasanya ya di push sama Onyx kayak begini ya? Pelan-pelan banget ini. Pelan-pelan banget tapi kenceng sih Om jatuhnya. Jadi slow but deadly. Iya. Diem hilang tuh, coba lihat. Bawah bentar lagi juga hilang. Lordnya siap bergerak masuk. Sementara 3 base utama yang dimiliki oleh Dustful menjadi satu pagar terakhir mereka untuk bisa mempertahankan serangan dari Onyx. Walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya, nggak punya power charge in juga terhadap base turret, namun dengan adanya perbedaan 9.700 gold, ini bakal dikawal. Oke, let's see the final slash-nya connect. Plus barusan terlihat ada beberapa follow up damage yang udah langsung dikeluarkan. Tapi ceweknya masih menahan lagi ke arah satu Blazing Duel yang dia milikin. Ada di bagian belakang, siap membuat stack demi stacknya. Dan barusan Blazing Duelnya langsung dikeluarkan connect lagi ke arah beberapa statue tersisa. Karpinya pun langsung menggila bahkan cewek di bagian belakang. Di saat dia balik ke titik utama dari PMI yang dia milikin. Ada korban tambahan yang dia ambil kembali. Yap, dan itu Karvi yang ternyata ditarget sama cewek. Momentum, kalkulasi battle mirror image yang tepat sehingga in outnya tuh cewek punya sesuatu yang mateng. Dan akhirnya dia bisa dapetin pick off plus dia bisa kabur juga.
Ya dan di awal juga tadi Onyx-nya ya, itu secara statistik Cloud yang bisa di pressure tadi. Kalau kita bicara secara teorinya, tapi secara di lapangan yang sekarang cewek ini sudah sangat-sangat unggul. Di mana Blazing Duetnya dia bukan hanya bisa targetin Army, siapapun yang nanti yang terkena Blazing Duet akan dipaksa untuk mundur. Dan dari Onyx yang sekarang mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Iya, ini junggle-nya beda 3. Yap. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadikah? The Way of Kiboy sudah berhasil mendapatkan ke arah satu player. Tapi lihat, Kid Bomba mencoba untuk bisa mendekat. Damage yang masuk ke arah tubuh dari Kid Bomba pun begitu banyak. Hanya saja Boots menjadi korban di area tersebut. Terkena turn part memory juga ya tadi di saat Boots-nya udah nahan banyak banget source damage dari Dashfold. Tapi ya, ceweknya tadi sulit masuk ya. Lebih ke tertangkap juga kan, tadi ada Flash Slash yang dilepas tadi. Yep. Tapi di sisi yang berbeda ini, Kairi masih baik-baik saja juga. Ya, walaupun tadi ada salah target kayaknya. Tapi dia masih Kepleset dia. masih cukup kuat, masih bisa ngebadanin. Dan dengan 2 badan Boots dan juga Kairi, ini belakangnya soft damage juga selalu bisa masuk. Yap. Kita jangan melupakan selalu ada Kiboy juga dengan posisi yang nggak bisa ditebak sama sekali. bisa. Dan dia selalu berada di angle yang berbeda. Dan sekarang Kiboy punya flicker. Ya, oke. Kita lihat. Dan Apakah ada bunyi flicker dan juga touch? Ada efeknya begitu ya. Lalu ada yang terbang. Itu biasanya satu. Lihat lebih mana tuh Kiboy yang jauh banget. Di situ lagi loh. Tapi kayaknya udah mulai disadarin sih. Iya. Ini Dashfold udah gak mau kecelek dengan kedua kalinya, tapi Magistornya dipegangin. Yap, dan Boots-nya siap untuk menghadang pergerakan dari Magistor. Siap membawa kunci Inggris ya. Untuk langsung membongkar itu Velk dengan ban-bannya. Kunci Inggris, bener juga nggak salah. Tapi emang Magistor gak dikasih masuk sama sekali, bahkan untuk mengintip dan menengok ke arah Lordnya aja tuh dipagerin terus. Lihat Bang udah item. punya tiket bang, mau nonton bang. Nggak boleh. Oke, item Kairi full defense juga. Still like plate ada, anti kuiras. Dia bahkan gak jadiin Athena Shield langsung. Karena udah cukup pede kali ya. Kalau melihat dari item yang memang sudah unggul cukup jauh dibandingkan dengan Baxia. Cewek full item. Iya. Buset. Dengan Baxia Angela yang biasanya nih kalau ada Baxia Angela vlognya ini mereka harus menang di early. Karena kalau sampai mereka kalah di early mereka gak akan bisa ngedrive gamenya sampai dengan ke late game, super late game. Kayak gini ya teman-teman ya, disiplin wave-nya coba lihat. 3 lane sekaligus akan mereka hantarkan, tapi final slash-nya tadi sudah dikeluarkan pula. Kid Bomba! 1 hit terakhir selesai sudah. Mission complete by Boots. Wah itu Boots-nya, wah pressure run flicker yang on point juga. Dan sekarang Lordnya bakal berjalan di arah bottom lane. Oke, Lord sudah masuk, Lord sudah bersilaturahmi. 5 player yang dimiliki oleh Onyx. Siap langsung menyambangi juga 1 base utama yang dimiliki oleh Diospool. 4 player tersisa. Sementara Magister langsung saya dimasukin dengan ada Sawa di dalam tubuhnya. Dan mereka siap untuk bisa memutar lagi ke arah 1 base utama yang dimiliki. Tapi Kiboy yang di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapat lagi ke arah 1 player. Ceweknya mundur terlebih dahulu. Sementara Sansia tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Diospool. Tapi mereka mundur kembali semuanya bergantian. Dan sekarang Kid Bomba sudah hadir kembali. Dan mereka masih bisa mempertahankan 1 base utamanya. Tadi seharusnya flicker ke dalam base. Iya. Itu tapi nggak ada target yang ternyata bisa dioptimalkan. Dan akhirnya walaupun base turret hancur, untuk Dashfold mereka masih bisa bertahan. Iya. Dan sekarang Dashfold pun mereka bermain dengan kumpul 5 semuanya, nggak ingin pick off lagi. Terutama untuk Kid Bomba tadi yang menurutku dia terlalu cepat untuk keluar. Final Slash bisa dibuka tadi area mid-nya, tapi dia tiba-tiba tertahan juga dengan adanya Energy Eruption yang diberikan Boots. Wah, ngegas lagi. Coba lihat Kairi pasang badan, final slash-nya dikeluarkan Kairi. Tepat berada di tengah pusat defensif yang dimiliki oleh Diospool. Dan pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapat lagi dengan Pension yang dimiliki. Tapi Sans-nya di bagian belakang ada Winter Trencher. Langsung dipepet habis saja. Akankah Sans bisa selamat? Tapi Sans-nya masih bertahan sejauh ini. Coba lihat. Bahkan dia berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Again and again. Sans kembali menunjukkan mekanik tingginya. Yap, dan ini Boots yang menjadi garda terdepan dan dia memanfaatkan adanya energy eruption untuk bisa memegang player-player dari Dashfold. Ya, dan dia juga punya source escape kan. Ada flicker yang meskipun memang lagi proses cooldown sekarang. Brave Smite yang dipakai tadi sama Boots-nya ngebuat dia sustain abis untuk berada di depan secara terus-menerus. Tapi tadi yang bahaya, itu cewek udah hampir tumbang. Untung BMI ada dan bisa ditaruh di belakang untuk kabur juga. Dan sekarang ini akan menjadi salah satu ya bisa jadi Lord penentu juga kalau memang dari Dashfold-nya ingin bertahan ya mereka bisa coba untuk kontak Lord ini. Bisa itu cepet banget. Cewek attack speed-nya udah gak ketahan lagi tuh. Cewek kayaknya dari tadi cuma basic attack gitu tadi. Iya, deres banget tuh pengeluaran gitu. Hah? Iya. Ya. Sementara Magister pun oke, balik arah untuk pakai power steering. Coba Wah. kalau tidak,
lurus terus tadi itu mah. Gak bisa belok. Gak bisa belok, susah beloknya bang. Setirnya keras ya, berat. Tapi Lordnya udah langsung spawn juga nih. Di arah mid lane, Sunset Lover udah selesai dengan Divine Glaive-nya. Kalau berbicara tentang adanya Sunset Lover dengan Novaria, ini minimal adalah satu lane yang bisa dipegang. Dan akhirnya Athena Shield ya, setelah menunggu cukup lama. Setelah Silent Strap selesai menit 16. Oke. Baru ada Athena Shield. Sunset Lover pun tadi terkena begitu banyak damage ya yang bisa dihasilkan oleh Valentina, oleh Sans. Sementara sekarang Lordnya di bagian tengah udah mulai masuk ke dalam area base utama yang dimiliki oleh pemain Deadpool dan juga Keyboy. Hampir saja mendapatkan Karpi, tapi Karpi untungnya masih berhasil pergi juga karena pemain berbeda. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba sedikit lagi episode, Kid Bomba pun masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kid Bombanya pun berhasil dihancurkan. Tapi setidaknya mereka menghancurkan lagi karena Lord. Wave Minion akan segera masuk lewat tengah, lewat atas, lewat bawah. Mereka belum menyerah. Ada Karpi, efek Terrifying yang masuk dan Karpi. Bisakah dia bertahan? WWD udah diaktifkan tapi ternyata Karpi pun langsung menghilang kesempatan untuk Onyx bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Deadpool. Waktunya 2-0 for Onyx. Yap, dan bisa dibilang kali ini kemenangan yang cukup mutlak untuk Onyx. 2-0 diamankan dan bahkan ini membuat Onyx semakin dekat lagi menuju ke final upper bracket. Kemenangan yang absolut di game yang kedua. Beda dengan game pertama, di game kedua mereka pegang kendali dari awal. Dairat yang ternyata di flex, bukan bermain sebagai EXP, tapi dengan jungler akan membuat bisa lebih sering untuk adu head to head. Iya. Berhadapan dengan Baxia. COD terus dia ya, ketemu terus di mana Turtle? Kopdar, ayo. Kopdar terus akhirnya ketemu dan akhirnya pemanfaatan dari armor break-nya itu lebih optimal karena balik lagi ternyata konsep Fredrin yang berada di tangan dari Butch itu udah sebagai frontliner aja. Betul. Dia punya sisi power, tadi juga punya source escape, bahkan bukan cuma itu aja, damage, output, a pressure rate yang dikombinasikan dengan flicker berkali-kali kita lihat ya Om. Memakan korban ya. Karena jarang kan lihat ada Fredrin yang pakai flicker kan. Karena biasanya Fredrin mainnya jadi jungler, otomatis harus lari-lari dong ke depan. Betul. Kayaknya flicker kayak begitu tuh ngagetin teman-teman. Masih jauh, selamat. Dan kadang ada yang nggak expect sama damage dari Fredrin itu sendiri. Iya, kan? kita benar-benar kayak masih bingung gitu mengkalkulasikannya ini HP-nya hilang berapa bar. Pokoknya kalau abu-abunya banyak sakit aja. Iya, pokoknya kalau abu-abunya banyak lu mending cabut dah. Tapi kita akan melihat ya MVP-nya untuk siapa? MVP, TTM, tebak-tebak MVP. Bede. Kairi lagi nggak sih? Apakah Kairi? Kayaknya Kairi lagi nggak sih? Iya. Oh iya. Kalau tadi COD mulu ya. Dia pakai daerah COD gitu. Beda ya. Beda. Udah loh. Tapi ya ini Kairi. Tanpa terpick off satu kali pun ya. Dengan daerah yang dibawakan. Akhirnya ada Athena Shield dan kita melihat ada War Axe. Itu harusnya item selipan untuk War Axe-nya. Dengan defense item Radiant, ada Antiquiras, ada Queen Swing juga punya. Iya. Dan KP-nya besar banget, 94%. Bener. Team fight selalu ada dia. Dan modal awalnya tadi kan dari satu buah Fury Hammer ya, kan. Fury Hammer. Mungkin udah diganti-ganti Queen juga Swing udah. terakhirnya ini satu sosok penting itu itemnya Om. Ya, pakai Lethal Ignition loh. Ada Rapture lah gitu kan. Iya, Semakin Rapture. penetrationnya besar. Tapi ini dia untuk recap apa yang terjadi di game yang kedua di highlightnya. Ya, dari early sih kita bisa melihat pegangan dari Onyx. Mereka tidak melepaskan sama sekali cengkraman mereka. Dan kalaupun ada yang coba untuk mendekat juga, kita tahu lah bagaimana dengan Turtle yang pertama tadi yang bisa didapatkan level 4 langsung ke Keyboy dan bisa dapetin lagi satu advantage dengan melakukan pick off. Dan Sans adalah seorang pelayar juga. Berhasil untuk mendapatkan cukup banyak pancingan. Iya. Pelaut kan. Fisherman. Bener-bener dia mancing terus ada 2 momen kan ya, dia mancing kayak mancing begitu, 2 dapat 3, dapat 2. Itu bukan Franco, itu Sans. Valentina. Dia mancing nggak perlu pakai tarikan ya. Iya, dia mancingnya pakai Hai, it's me. Hai, saya Sans. denganku. Saya di sini. Dan susah sekali juga kita melihat adanya balasan yang bisa dilakukan oleh Dosful. Karena mereka kalah level, mereka kalah item. Apa yang coba mereka mainkan ternyata bisa dipatahkan semuanya. Dan damage yang gak terbendung sama sekali dikarenakan untuk teamfight yang dimainkan Dosful. Mereka mengandalkan Baxia Angela. Baxia Angela yang kalau ditargetkan di Lockjaw akan langsung 2 hero yang gak bisa bergerak sama sekali. Iya. Jadinya buy one get one terus ya. Tapi ini juga momen terakhir targetingnya bagus banget sih. Di saat udah gak ada resource lagi dari Heartguard, gak ada frontliner. Ya udah, itu menjadi akhir untuk Disfault di game yang kedua.
Dan berbicara tentang pancingan ya, ini juga Sans bukan cuma sekedar mancing emosional ya, mancing psikis, mancing source, semuanya dipancing sama dia. Tapi untuk dari segi emblem yang dibawakan juga, dan balik lagi, Kairi dia selain durable, dia juga punya adanya damage dengan Rapture dan Lethal Ignition yang dibawa. Iya, kita lihat yang bootsnya aja sih, bootsnya ini benar-benar jadi Tebel banget parah. betul. Dan Kalau Kibo ini sebuah mobilitas ya Om ya. Kibo Ini benar-benar tentang mobilitasnya ya. loh. Ada Wilderness lah, Blessing, agility lah. Mhm. Dari bootsnya ini benar-benar dia mainin emblem tank tadi, pakai Brave Smite juga. Dan dari item-itemnya juga ya kelihatan banget bagaimana dari ceweknya. Kalau kita melihat dari kedua gold laner-nya, bahkan cewek juga ini nggak ke pick off satu kali pun. Jadi benar-benar dia bisa masuk dengan blazing duetnya. Meskipun kadang kondisi dari cewek ini cukup kepepet. Dimana dia harus taruh BM yang di belakang sebelum dia harus bisa maju lagi ke depan dan hampir tertangkap berulang kali. Tapi masih bisa di cover. Jadi yang tumbang cuma Boots sama Kiboy aja ya, yang mau Betul. nggak mau juga berkorban ada di lini paling depan. Dan Kit Bomba di sini pun menjadi satu sosok initiator yang diharapkan sama Default 6 kali ke pick off, item defensif pun ini yang ngebuat akhirnya dia nggak bisa nahan source magic dari Sans-nya. Nah, 0-0 semua. dan ini juga dengan mengunci. Aha, Nah, kan hero-nya Kit Bomba. Oke, Gak ada lapu-lapu, terus gak ada Terisla. Memainkan hero bertipikal fighter seperti Arlott, ini kan ibarat hampir one way lah kalau kita nggak terlalu dalam kan menguasai dari Arlottnya. Dan kita melihat tiap kali dia melompat dengan Vengeance itu bisa ditahan di depan dengan boots. Dan nggak bisa pulang sama sekali. Oh, tapi lagi-lagi Rich Guy kita jatuh kepada cewek plus assist lagi. Paket 2 komplit kali ya loh cewek ya. begini kejadiannya. Benar-benar Boleh nih cewek. menguasai laning dia tadi. Plus juga dia ngasih assist aja, bukan sebagai eksekutor tapi penyumbang damage. Yep. Hmm. Ini damage-nya boleh-boleh di awal mungkin gak ikut ya. Tapi ke mereka tadi bisa dibilang juga cewek cepet banget loh ikut tim fight-nya di Betul. awal-awal karena tahu lah kondisi tim lagi menang parah nih. Betul, dan dia tinggal supply damage sedikit, nanti Iya. finishingnya masuk dari Kairi. Abyssal Strike ada juga, dan di awal tadi cewek dapetin 005 juga, ada 5 assist. Sans Yang lagi sempat dan di lagi. secure ya, masih ada Sans juga. Jelas lah ya, Valentina dengan damage item, Holy Crystal, Divine Glaive. Ini mumpuni banget untuk Valentina, ini gak cuma itu ya. Ini Sansa karena kan membawa itu dia.